itu kemudian jadi murid Yesus, enggak. Padahal udah menerima kesembuhan, udah melihat mujizat. Ternyata memberitakan Injil, orang itu sembuh, orang itu menerima Yesus, tidak cukup. Harus dimuridkan. Karena perintah Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Nah, memberitakan Injil, ajak orang menerima Yesus, itu mudah melalui kesembuhan, melalui kasih pekerjaan, melalui kasih sekolah, melalui beberapa kebutuhan dasar mereka lah. Tapi mereka riskan sekali tidak sedia, harus dimuridkan. Nah, kita sudah memuridkan. Saat ini kita memuridkan sekitar 2,3 juta hamba Tuhan. Tapi setelah dimuridkan, timbul masalah baru. Ternyata walaupun dimuridkan dari 1 juta yang terima Yesus, gak usah 1 juta, 1.000, dari 1.000 yang terima Yesus, sudah bagus kalau ada 20 yang mau dimuridkan. Dari 1.000, dari yang 1.000, 20 mau jadi murid, bagus. Dari 20 jadi murid, yang benar-benar jadi murid, yang muridkan dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Kalau ada 10, sudah bagus. Dan mereka yang sudah melakukan setia sampai akhir, ada 3, sudah bagus. Kok kali-kali? Itulah yang saya lihat di seluruh bumi. Seperti yang tadi abang bilang juga kan, bahkan dia pendeta sekalipun nggak melakukan yang dia ngomong. Ini pemimpin saya, ayah sendiri. Saya nggak mungkin ngomong yang nggak benar. Nggak mungkin saya ngomong yang nggak benar. Semua yang benar yang kita ngomong. Kalau kita nggak lakukan, kita nggak ngomong. Kalau sampai saya mengatakan menyuruh orang lain melakukan, saya tidak lakukan. Saya akan menyatakan pertobatan juga. Karena itu namanya munafik. Kita sebagai hamba Tuhan di atas dia tidak tidak. Nah, jadi ini yang next yang akan kita lakukan. Mana bodoh? Nah, jadi ketika ini Yayasan Tumbuh Tuai Tumbuh Tua Indonesia, Tumbuh Tua Indonesia. Kantornya ada di Jakarta. Nah, ini adalah sebuah kegerakan. Jadi jangan berpikir, oh ini adalah organisasi pelayanan atau pelatihan, oh yang memberikan pendanaan. Enggak, walaupun kita lakukan itu. Tapi kita ini adalah bermitra. Bila Bapak Ibu Saudara dalam hatimu mau memberitakan Injil dan mau memberikan, bila kerinduanmu kota ini, pulau ini, bangsa ini dijadikan murid Kristus, bila itu ada di hatimu, baru kita bisa bermitra. Yes. Kalau hanya Pak bisa nggak bantu kita untuk musik gereja, pemain gereja, maka kita tidak bisa bermitra. Memang untuk kegerakan ini kami punya budget banyak banget, tapi kami tidak akan taruh budget kami untuk sesuatu yang tidak berurusan dengan murid yang memuridkan. Tapi untuk pemerintah kami cover semuanya, mulai transport, PP, hotel, makan, buku, pertunjukan, everything di cover. Untuk mereka yang mau dimuridkan dan memuridkan murid yang memuridkan, minimum 4 generasi. Itu sebabnya kita menyebutnya adalah PMP, Pemuritan Penghasilan Rintisan, atau kegerakan murid yang memuridkan. Kegerakan itu adalah singkatan. Kegerakan itu atau gerakan itu adalah singkatan dari gereja di setiap kelurahan dan pedesaan. Kalau bahasa Inggris kita sebutnya achieve, a church in every village. Ini yang sedang kita kerjakan di seluruh dunia. Saat ini kita bekerja sama dengan 115 badan misi dunia. Kita sedang mendata seluruh desa di seluruh dunia.
Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Batam, di Kepri, mau tidak? Kalau mau, kita kerjasama. Nggak mau, kita bahas yang lain aja. Mungkin kita bisa ngopi bareng. Seperti itu. Nah, apa yang akan kita buat di NCB? Yaitu boleh ya. Nah, ini mungkin nggak kebaca dari sini. Ini sedikit sejarah dari TTI. TTI ini yayasannya ada di Jakarta dan itu singkatan dari Tumbuh Tuai Indonesia. Kalau bahasa Inggris kita sebut Detimoti Initiative. Kegiatan ini dimulai di India bersama Nels dan juga Harsa tahun 2007. Namun Harsa meninggal sebelum kegerakan ini diresmikan. Dan tahun 2008 sudah merintis 3075 gereja. Terus kemudian tahun 2008 BTI sudah ada di seluruh Asia sampai ke Afrika. Tahun 2010 sudah dibuat modul 10 buku. Jadi kita total sebenarnya ada 14 buku, tapi kami sering menyebutnya 10 buku. Nah, jadi dari 14 buku itu ada buku pembuka pertama namanya buku MIM, Murid yang Memulihkan. Terus kemudian ada lagi buku gabungan semuanya, pegangan para trainer. Terus kemudian ada lagi buku rangkuman buku 1 sampai buku 5 dan rangkuman buku 6 sampai buku 10. Jadi total bukunya 14 buku. Buat yang mau memuridkan, murid yang memuridkan, kami semua berikan gratis. Nah, dan kemudian tahun 2010, 2016, 2019, 2018 sudah memuridkan 1 juta murid. Nah, kebetulan di Indonesia kita baru mulai dari 2018. Pendiri TTI ini ketemu saya, dan kemudian 2019 Januari kita baru mulai. Nah, sekarang di Indonesia memang kita baru memulihkan sekitar 2000-an pendeta, dan kita baru buat perintisan masih kurang dari 500 perintisan. Nah, apa kegerakan itu? Nah, itu sejarahnya. Nah, next, buah kerajaan surga. Nah, Bapak Saudara lihat dari 2007 sampai Maret 2022 kita ada 113.679 perintisan dan ada 2.273.580 murid Kristus. Ini hanya data di partnership level 3, level 1, level 2 kami nggak hitung. Dan ini hanya mereka yang bertahan, yang gugur di tahun pertama atau tahun kedua yang nggak selesai, kami juga tidak hitung. Jadi kita hanya hitung mereka yang benar-benar bertahan. Dari 44 negara, cuma 29 negara yang jalan hari ini. Oke, next. Di Indonesia kita mulai dari 2019 Januari, kita buka di Jawa, di Jakarta, terus kemudian April kita buka di Sumbagut, Sumatera Utara bagian utara, terus kemudian buka di Kalimantan 2020, kemudian buka di Surabaya, kemudian buka lagi di Sumbagut dan juga di Sumbangsa. Next. Dan itu adalah beberapa kota yang biru yang akan kita buka, tapi sudah kita buka semua karena ini presentasi bulan April. Nah, jadi kita belum update. Ini sekarang sudah bulan November. Jadi kita sudah buka di Kalimantan, kita sudah buka juga di Jawa Tengah, di Klaten, dan juga di Semarang, dan banyak kota-kota yang baru yang sudah kita buka. Next, ini adalah goal kita, goal gerakan gereja rumah setiap komunitas dan pedesaan 2025. Yang kita mau berikan di Indonesia ini adalah
5 juta murid. Untuk mencapai 5 juta murid, kita mau buat 200.000 perintisan. Untuk itu, maka kita butuh melatih 10.000 Paulus, 150.000 Timotius, dan 300.000 Titus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah mereka yang mau memuridkan minimum 15 orang. Boleh gembala, boleh penginjil, boleh pelayan Tuhan, boleh berdoa, boleh siapa saja. Tapi mereka yang sudah mau memuridkan dan punya 15 murid minimum. Pak, aku cuma 14. Jangan jadi Paulus, jadilah Timotius. Jadi kalau Bapak Saudara mau jadi Paulus, minimum punya 15 murid. Kalau kurang dari 15, jadilah Timotius. Timotius boleh punya 2 murid aja. 2 murid aja sudah bisa jadi Timotius. Dan Timotius memuridkan Titus. Titus menjaga orang percaya baru. Walaupun di Alkitab Titus itu nggak ada indikasi dia diberikan Timotius, tapi kita buat namanya begitu untuk memudahkan generasi aja. Jadi kami memuridkan, kami melatih Paulus, Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan Titus, Titus menjaga orang percaya baru. 4 generasi terjadi di waktu yang sama. Jadi kami tidak melatih Bapak Ibu Saudara 2 tahun, setelah lulus baru melatih. Enggak, kami latih Bapak Ibu Saudara hari ini, besok Bapak Ibu Saudara pulang langsung buat pelatihan di rumah atau di gereja Bapak Ibu. Itu kami sebutnya training center. Kami melatih Paulus. Setelah 2 tahun kami wisuda Timotius. Contoh amal sinaga jadi Paulus kita. Kami melatih selama 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun kami ke wisuda Timotiusnya. Timotius yang mana kami wisuda? Timotius yang minimum bisa melakukan 2 perintisan, yaitu dia menjangkau setidaknya 2 jiwa baru. Jadi menarik ya. Yang dilatih Paulus, yang diwisuda Timotius. Berarti di Paulusnya berhasil. Paulusnya berubah menjadi master trainer. Dan Timotiusnya jadi Paulus. Dan Titusnya jadi Timotius. Orang percaya barunya jadi Titus. Nah, ketika master trainer ini melahirkan 3 master trainer, maka dia kita bentuknya movement leaders. Jadi yang kita mau latih sebenarnya adalah movement leaders. Kalau orang ikut pelatihan ini 2 tahun dan melakukan seperti yang kami train, maka sebenarnya setara dengan doktor teologi. Karena kalau dilakukan ini sesuai standar kami aja, maka sebenarnya dalam 2 tahun kita minimum melakukan 1000 perintisan baru. Ini adalah tipe atau cara membangun pasukan atau pemuritan yang paling mudah. Next, nilai-nilai inti. Nah, kita punya 7 nilai inti. Yang pertama, berfokus pada kerajaan Tuhan. Kita tidak peduli dengan namanya denominasi atau merek gereja. Kami bekerja sama dengan ribuan gereja di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami tidak bahas mengenai doktrin maupun sinode, karena kita fokus kepada amanat agung. Nilai yang kedua, dipimpin Roh Kudus dan berdasarkan firman. Yang ketiga, utamakan integritas. Integritas ini penting banget. Ya ada tes tidak, tidak tes tidak. Kenapa? Karena ada orang muridnya dia mulai 15. Nah, nanti setelah jalan 9 bulan atau 1 tahun, ternyata sisa 2 dilaporkan ke kita 8 supaya bagus. Itu tidak integritas.
Kalau sisa 2 kita berikan 2. Kan ini kan transport kita ganti. Oh dia bilang ini naik kapal Pak 200.000, padahal kapalnya 105.000. Itu tidak integritas. Kita bayar nggak? Ya kita bayar. Tapi kalau buahnya nggak ada, kita keluarkan. Jadi di titiknya kasih tahunya kurang ya Pak? Ada berikutnya. Memang. Nah, yang keempat, ini nilai kita. Pemerintahan menghasilkan perintisan. Jadi semua yang ikut pemerintahan kita wajib merintis. Murid harus memuridkan. Seperti itu. Terus kemudian yang kelima, doa adalah prioritas. Kita berdoa dulu sebelum berencana dan bertindak. Yang keenam, semua manusia berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita memberikan Injil dan memuridkan. Terus yang ketujuh, berdasarkan iman. Nah, nextnya fundamental firman. Firman ini kita semua sudah hafal. Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh kita memberitakan firman, tetapi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah suruh kita kumpulin orang masuk dalam gereja. Walaupun kumpulkan orang dalam gereja itu nggak salah, itu hanya satu hal. Tapi yang Tuhan suruh kita lakukan, memuridkan seluruh bangsa. Tahu nggak, Bapak Ibu? Kalau kita memuridkan satu orang aja 1 tahun, setelah 30 tahun, kita bisa memuridkan berapa orang? Contoh ya, kalau saya memuridkan 1 orang 1 tahun, setelah 30 tahun saya punya berapa murid? 30 murid. Tapi contohnya, kalau saya buat murid yang memuridkan, contoh amal sinagara, karena udah kenal tadi kan. Nah, kalau saya muridkan amal sinagara selama 1 tahun, tiap minggu kita ketemu 2-3 kali. Gak usah lah kita tiap hari bareng-bareng sama-sama. Kira-kira setelah 1 tahun, yang saya tahu kebiasaan saya, kesukaan saya, dan apa yang saya tahu, kira-kira abang tahu nggak? Kira-kira kalau kita bersama-sama setahun, saya berikan abang setahun, abang bisa seperti saya? Bahkan bisa lebih hebat. Benar kan? Saya punya murid, ayah sendiri juga kenal, namanya Max. Saya muridkan dia 4 bulan. Sekarang sudah hampir 3 tahun. Setelah saya muridkan dia 4 bulan, saya suruh dia memberitakan Injil dan muridkan. Dalam 4 bulan saya kasih dia target memuridkan 1.000 murid, memberitakan Injil kepada 1.000 dan muridkan mereka. Ternyata itu saya kasih dia 1 tahun targetnya. Ternyata dalam 6 bulan dia sudah memuridkan 1.050. 6 bulan. Sekarang hampir 3 tahun, belum 3 tahun. Dia memuridkan sekarang 3.600 orang di 34 kota. Belum 3 tahun. Nah, jadi saya cetak 1 baju kaos warna merah. Tulisannya, sekarang Anda bisa menerima mujizat kesembuhan. Tanya saya bagaimana. Itu saya cetak 1.200. Saya bilang, kamu training orang, suruh bapak pakai baju ini, sembuhkan orang di jalan-jalan. Kurang baru 6 bulan, dia training 1.050. Belum setahun, baru 4 bulan. Nah sekarang saya suruh dia memuridkan NTT 21 kabupaten dan 2 kota. Saya suruh dia pegang 1 provinsi. Tapi sekarang dia pegang NTT, Bekasi, dan juga Pondok Gede. Tahun depan saya suruh dia urusin lagi Surabaya. Saya punya murid yang lain. Dia seorang ibu, dia memuridkan di Brastagi. Dan ya saya punya beberapa murid. Dan semuanya mereka punya pekerjaan yang berbeda. Saya minta mereka mengadopsi kota yang berbeda.
Jadi sekarang dia sudah memuridkan 3.600. Yang benar-benar mengikuti seperti dia itu baru ada 4 orang. Makanya tadi saya cerita dari 1.000 udah bagus ada 20 yang mau diberikan. Jadi memang gak mudah memberikan itu gak mudah. Tapi sebenarnya mudah. Caranya bagaimana? Jangan memberikan, tapi buatlah murid yang memberikan. Saya juga diberikan sama ayah saya. Nah, dan saya memberikan orang lain lagi, orang lain juga memberikan orang lain lagi, memberikan orang lain lagi. Nah, kalau tadi saya memberikan 1 orang 1 tahun, setelah 30 tahun saya punya 30 murid. Tetapi kalau saya memberikan murid yang memberikan, setelah 30 tahun saya punya 1.074 murid. Kalau kita memberikan murid yang memberikan, setelah 30 tahun jumlahnya 1.074.000 murid. Kalau berhasil 100%. Kalau umpamanya 10% aja, maka kita sudah punya 100 juta murid. Mungkin beberapa masih gimana tuh bisa 1 miliar. Oke, gini. Contoh lah saya berikan amal sinaga 1 tahun, tahun 2022. Nah, setelah setahun sudah ya, udah setahun ya. Apa yang sudah saya lakukan dalam cari 1 orang, lakukan seperti yang sudah saya lakukan dalam orang itu selama setahun. Dan kemudian saya cari orang lain lagi. Yang jaga kita siapa namanya Pak? Saribu. Pak Saribu. Oke, Pak Saribu ya. Nah, amal Pak Saribu. Sekarang saya berikan lagi amal Pak Saribu yang tahun kedua. Nah, setelah setahun saya coba berikan lagi orang lain seperti saya lakukan. Amal yang baru nama siapa? Ya. Sidabuta. Hah? Sidabuta. Kita juga ya, itu rumahnya. Kita tuh berdua kok. Ada yang lain mungkin kalau bisa ikut orang. Oke, kalau bisa bangun. Nah, tapi bayangkan setiap tahun saya memuridkan orang baru. Tahun pertama saya punya berapa murid? 1 murid tahun pertama. Tahun kedua saya punya berapa murid? 3. Karena amal sinaga sudah memuridkan, tapi saya juga memuridkan amal pasar ini. Nah, sekarang kita hitung dari amal sinaga aja dulu. Tahun pertama 1 murid, tahun kedua 2, yang amal pasar ini mesti hitung dulu. Tahun ketiga 4, tahun keempat 8, tahun kelima 16, tahun ke-6 32, tahun ke-7 64, tahun ke-8 128, tahun ke-9 256, tahun ke-10 256 512, tahun ke-10 itu sudah 512, tahun ke-11 udah 1000-an, tahun ke-30 dari 1 aja udah berapa banyak, belum lagi dari yang tahun kedua, ketiga sampai ke 30, totalnya 1.074.000. Kalau 1% aja berhasil dan 1 miliar sudah 10.000 kan? Abang melayani sudah berapa tahun? Sudah 52 tahun tadi kan? Soalnya dari kecil kan? Berarti sudah berapa sekarang jemaatnya? Itulah kekuatan dari murid yang memuridkan. Ketika saya mengerti ini, 80% jadwal penginjilan keliling Indonesia, keliling dunia saya angkat. Sekarang saya bisa terbang ke kota tertentu
atau ke negara tertentu, ketemu dengan satu orang, kalau saya tahu orang itu mau memuridkan, karena kekuatan murid yang memuridkan, itu aja. Salah satu pendiri daripada kegerakan TDI ini, cari saya berkali-kali dia terbang dari Singapura atau dari India atau dari Amerika untuk bertemu dengan saya sendirian. Tapi karena memang saya punya hati pemerintah buat pelatihan begini di seluruh Indonesia, saya hanya butuh 2-3 hari aja. Tapi memang tahun ini kita stop dulu. Tahun depan kita akan mulai. Tiap kota kita hanya mencari 50 murid yang mau memuridkan. Kita nggak mencari pendeta besar. Kita nggak peduli kok gereja besar itu, pendeta besar. Saya hanya peduli buat orang yang mau memberitakan Injil dan memuridkan. Kalau hatimu tidak ada penginjilan pemberitaan, gak usah ketemu saya di bumi, saya serahkan. Sesederhana itu. Jadi buat mereka yang menyebut hamba Tuhan, gak punya hati penginjilan dan pemberitaan, saya sangat berterima kasih kalau gak punya agenda ketemu saya. Karena buat apa? Hati kita itu jiwa-jiwa diselamatkan, kota dan bangsa ini dimenangkan. Kalau seorang hamba Tuhan hatinya, saya pribadi, saya nggak butuh ketemu. Tapi ketika hati orang itu adalah penginjilan, saya pergi sampai ke pedalaman Papua sana, pedalaman Sulawesi sana, sampai ke suku Laoje sana, suku Wan, apapun dimanapun. Kalau saya tahu ada orang punya hati buat penginjilan di sana, ada yang mau memuridkan di situ, kita katakan. Karena itulah fundamental firman. Jadikan semua bangsa itu. Di Batam ini, itu juga yang kami cari. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada orang yang punya hati penginjilan dan pemuridan, bolehlah ketemu dengan kita. Itulah visi kita, memajukan kerajaan Kristus dan melipat gandakan murid yang memuridkan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, sesuai dengan Matius 24 tadi. Dan visi kita adalah dengan ketaatan kepada Yesus melalui kemitraan dalam kerajaannya. Visi kita adalah untuk melihat pelipat gandaan pemurid dan perintis di setiap tempat, di setiap kelompok, setiap suku. Itulah sebabnya mengapa kita bermitra dengan gereja-gereja, misionaris-misionaris, pendoa-pendoa, atau penginjil-penginjil. Karena nanti setelah orang itu bertobat, mereka dibawa kemana? Ke gereja. Tapi kami sendiri tidak terpanggil bangun gereja. Biarkan kita jiwa-jiwa itu masuk ke gereja yang sudah ada. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun saya tidak akan buka gereja di Batam. Kenapa? Sudah sangat banyak gereja di Batam. Ngapain buka lagi? Ketika orang bertobat, apalah mereka ke gereja meletakkan di rumah mereka. Saya lihat di Google Maps sekitar sini aja banyak gereja di sini. GPI aja beberapa ada di sini. Jadi ngapain lagi kita buat gereja? Yang ada, lihat beberapa orang di gereja itu yang punya hati buat penginjilan. Dengan orang itulah saya mau ketemu. Yang gak punya hati, jangan ketemu saya. Dan untuk itulah kita datang. Yang mau jadi pasukan, yang mau berdiri, berdoa, membawa keselamatan kota dan bangsa ini. Untuk orang itu, kita rela datang. Gak usah bayarin tiketnya, hotelnya pun gak usah bayarin, makan pun gak usah dibelikan, kita bayarin sendiri. Karena untuk itulah kita ada. Jadi ini yang kita kerjakan. Oke, next. Nah ini pemuridan 4 generasi. Minimum kita mau 4 generasi. Kita memberikan Paulus memberikan Timotius, Timotius memberikan Titus atau orang yang dapat dipercaya, dan Titus memberikan orang lain. Next.
Kenapa harus komitmen, saudara? Karena sekali Bapak Saudara join pelatihan kami invest minimum 30 juta sama orang. Jadi kalau nggak komit, please jangan daftar. Jadi pikir-pikir dan doa dulu. Dan kalau udah komit, kami akan training. Saya selalu punya istilah begini: saya akan didik sampai jadi atau sampai lari. Sekarang kita tambah maksudnya, didik sampai jadi atau sampai lari. Begitu lari, jangan lari. Kita udah invest terlalu banyak sini sampai jadi. Jadi menjadi Paulus berarti saya memberikan setiap Timotius saya supaya mereka menjadi murid yang memberikan, yang kemudian mereka memulai merintis. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai Paulus bukan Anda yang merintis, tapi muridmu yang merintis. Saya tidak merintis, muridnya murid saya yang merintis. Saya sudah melakukan ratusan perintisan. Dan sekarang bukan berapa ratus atau berapa ribu yang saya rintis, itu juga gak penting. Tapi berapa yang merintis anak atau cucu saya, itu penting buat saya. Saya juga mulai sering katakan seperti itu. Kalau saya mungkin dapat 2-3 mobil lagi itu saya gak terlalu happy. Tapi anak-anak saya, mereka dapat mobil pertama aja atau rumah pertama aja, saya happy-nya luar biasa. Salah satu murid saya baru beli mobil 3 hari yang lalu. Saya bilang, aku bangga. Apalagi kamu beli mobil baru, keren banget. Padahal saya sendiri gak pernah beli baru, selalu belinya second. Karena saya berpikir ngapain bedanya cuma dikit. Dan dia beli mobil baru itu bagus. Dan saya senang karena itu. Nah, itu yang kita mau kembangkan juga di sini. Nah, ini ada beberapa pembentukan yang kita lakukan. Ini yang sudah contoh perjalanan 4 generasi. Ini adalah Bunda Eti. Dia adalah ketua MD Majelis Daerah GSPDI. GSPDI, di sini ada GSPDI nggak? Di mana? Ada. Beliau ini di SPDI, beliau ini di Jawa Tengah. Kita training dia Januari 2019. Begitu dia pulang besoknya, dia buka training center di rumahnya. Oke, next. Oke. Nah, dia buka training center di rumahnya. Terus kemudian yang dia training adalah Timotius. Timotius yang berpotensi itu adalah generasi 2 dia. Nah, Timotius dia membawa seorang pemakai yang suka makan apa itu namanya, yang suka pakai tepung yang gak dimasak itu. Nah, dia menjadi generasi ketiga. Next. Nah, terus Timotius ini dia juga buat pelatihan di rumahnya mantan pemakai itu. Dan Timotius ini melihat seorang yang berpotensi, lalu memberikan dia menjadi Titusnya. Itu generasi yang ketiga. Next. Seorang lumpuh sembuh karena Yesus datang ke mimpinya. Seorang pemegang jimat melepas semuanya karena tidak sengaja dengan Injil diberitakan. Nah, next. Perjalanan generasi keempat. Nah, dari yang dipulihkan menjadi pembawa pemulihan. Seorang murid yang mengalami kesembuhan ilahi bersaksi, dan seorang wanita Samaria bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus. Bapak Saudara tahu kan perempuan Samaria yang suka koleksi suami orang itu? Nah, dan itu juga jadi murid. Oke, next. Kita lihat Bunda Heti dia memuridkan sampai 4 generasi, dan muridnya memuridkan orang lain. Gitu. Bahkan perempuan Samaria itu pun mau dimuridkan. Dan ini semua terjadi dalam kurun waktu 1 tahun.
kalau saudara cukup bisa melihat dengan jelas, itu masih banyak di antara mereka itu pakai kerudung. Ada di sana, ada yang merah, ada yang hitam kerudungnya. Mereka itu semua dimuridkan. Itu dikasih warna-warnanya beda-beda untuk mengenal yang mana Paulus, yang mana Timotius, yang mana Titus, mana orang percaya baru. Nah, yang orang percaya baru itu yang warna pink dan warna toska. Dan yang dijangkau Titus itu warna orange. Oke. Jadi itu kira-kira saudara contoh dari kegerakan pemuritan 4 generasi. Minimum 4 generasi. Tapi kalau 4 generasi ini jalan, itu gampang jadi 10 atau 20 generasi. Yang paling besar, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar, pemuritan yang paling dahsyat murid yang memuritan itu adalah Pak Agus. Pak Agus ini tinggal di Sidoreja, Jawa Tengah. Beliau sudah memuridkan 68 generasi. 68 generasi. Ketika 4 tahun lalu, 5 tahun yang lalu saya ke rumahnya, dia baru memberikan 34 generasi. Wow. Dan ketika saya minta kumpulkan murid-muridmu, dia kumpulkan, dia bisa sebutkan ini generasi 2, ini generasi 29, ini generasi 3, ini generasi 7, ini generasi 11. Dia bisa sebutkan semua seperti kawan. Ini memperatakan ini memperatakan ini, memperatakan ini, memperatakan ini, memperatakan ini. Sekarang sampai 68 generasi. Itu. Next. Dan kemudian Bapak Saudara, di sini kita ada 3 jenis kemitraan. Yang kami cover semua itu adalah kemitraan level 3. Itu semua kami cover, mulai dari buku semua, transport, hotel, makan, everything kami cover, perkunjungan, semua di cover. Tapi kan udah biasa ya, no report, no support. Berarti kalau kami yang cover semua harus ada laporan. Tak ada laporan, tak ada hubungan. Dan memang tidak semua pendeta mau kasih laporan. Karena itu jangan mitra ketiga, masuk mitra yang kedua aja. Kalau mitra yang kedua, gak usah laporan, gak usah training, pakai bukunya aja. Pakai bukunya, bayar 50%. Kami latih 1 kali bagaimana menggunakan buku, selesai. Atau mitra level 1, pakai bukunya aja, lakukan sendiri, gak usah laporan, gak usah bayar, nanti jalan sendiri aja. Itu adalah beberapa pilihan kemitraan. Next, inilah 2 tahun memuridkan. Jadi Paulus kita muridkan 8 kali. Itu kan terbagi 3 kan. Tiap 3 bulan pelatihannya. Kita lakukan 8 kali. Nah, setelah itu nanti Paulus melakukannya lagi kepada Timotius. Kita lihat itu ada terbagi 3 fase. Baru kemudian Timotius memberikan Titus terbagi 2 fase. Seperti itu. Next. Inilah mempersiapkan perintisan ini 7 minggu pertama atau 7 pertemuan pertama Paulus melatih Timotius. Yang pertama adalah kisahku. Kisahku ini seperti Kisah Rasul 22 dan 26. Bagaimana Paulus bersaksi di mahkamah pengadilan itu. Jadi dia menceritakan bagaimana hidupnya sebelum mengenal Yesus, dan bagaimana dia ketemu Yesus, dan bagaimana setelah itu Yesus. Itu yang kita sebut kisahku. Bagaimana kita menceritakan hidup kita, kesaksian kita, dan memberitakan Injil dalam 3 menit. Kalau orang itu tertarik, baru kita bercerita tentang hati Bapa. Bagaimana Bapa mengasihi dia.
Baru kemudian kita sampaikan mengenai jaminan keselamatan dan dari Bapa surga. Baru kemudian kehidupan pengikut Kristus yang berkemenangan. Baru menghidupi hidup yang berdoa dan bersaat teduh. Baru kemudian bagaimana mempelajari Alkitab secara mandiri, ada panduannya. Dan kemudian bagaimana hidup berjemaah. Untuk buku yang pertama ini ada 16 pertemuan. Dan 7 pertemuan pertama inilah yang paling penting. Next. Nah, ini kita melatih Paulus yang di lingkaran merah itu. Paulus melatih Timotius. Timotius melatih Titus. Titus menjaga orang percaya baru. Kemudian Titus menjadi Timotius. Timotius menjadi Paulus. Paulus jadi master trainer. Master trainer jadi movement leaders. Next. Ini adalah kegiatan-kegiatan TTI. Ini juga yang kita sebut roda kegerakan TTI. Bagaimana pemerintah menghasilkan perintisan? Yang pertama kita buat TOT. Setelah TOT, contoh nih, Bapak Ibu Saudara ikut TOT sekarang. Begitu Bapak Ibu Saudara pulang, Bapak Ibu Saudara buka training center di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Begitu training center sudah dibuka, info ke saya, Pak, kami sudah buka training center. Dengan cerita, kami juga mau lihat foto-foto dan video seperti itu. Nah, habis itu balik lagi TOT. Nah, trainers setelah pelatihan para pelatih langsung buka pusat pelatihan. Kami datang mengunjungi, kami ambil foto dan cerita. Balik lagi TOT. Kalau yang sekarang ini kita menyebutnya ini masih pra vision testing. Setelah pra vision testing, baru kita vision testing. Setelah vision testing, baru kita TOT. Seperti itu. Saya berharap nanti banyak pertanyaan setelah. Oke, next. Nah, inilah menuju 1000 perintisan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Saudara lihat paling bawah itu vision testing. Nah, boleh juga itu disebut vision testing. Seberapa Bapak Ibu Saudara tertarik, itulah yang akan ikut TOT. Ikut TOT, trainers. Tadi punya 15 murid. Anggap yang bertahan 10. Kalau ada 50 di antara kita, karena tiap kota kami memilih 50. Total muridnya itu sebenarnya adalah 750. Anggap yang bertahan 500. Dan setiap Timotius ini anggap 2 perintisan. Maka di akhir tahun 8 graduation kita mewisuda 1000 Timotius. Tapi kenyataan di Medan ada Timotius yang merintis 6, ada yang merintis 8, ada yang merintis 12. Bahkan ada Timotius yang merintis 16. Tapi ada juga Timotius yang tidak pernah merintis. Jadi kita pukul rata 2 aja. Kalau ini diikuti, sebenarnya tiap tahun kita merintis 1000 perintisan baru. Kenapa ayam? Karena ayam setelah bertelur, dia mengalami telurnya sampai jadi ayam. Kalau bebek, dia nggak mengalami telurnya. Bebek tidak peduli apakah telurnya jadi bebek atau jadi martabak telur. Jadi itu sebabnya kita memilih pola ayam. Pola kelinci bukan gajah. Kenapa kelinci? Karena kelinci bisa 8 kali bereproduksi dalam setahun, minimum 6 kali dalam setahun. Dan kelinci sekali dia beranak bisa 8 atau 10, minimum 4. Kecil tapi cepat bermultiplikasi. Tapi gajah 10 tahun cuma 1 anak.
Jadi kita nggak mau buat kegerakan gajah, kita mau kegerakan kelinci. Komunitas bukan gedung. Bangun gedung begini, saya kira dengan tanah seluas ini, duit 2 miliar nggak cukup kayaknya sekarang. Iya kan? Nah, tapi sekarang lihatlah banyak kafe-kafe kosong itu. Di sana ketemunya kayak lebih asik. Nah, komunitas bukan gedung. Nggak harus tunggu dalam gedung. Kita bisa buat di bawah pohon, di bawah salib, di kafe atau di mana saja. Komunitas bukan gedung. Bapak dan anak bukan pekerja. Tidak ada seorang bapak yang mau anaknya lebih buruk dari dia, lebih rendah dari dia. Tidak ada seorang bapak kalau dia sarjana, dia bilang, "Nah, papa kan cuma S1, kamu cuma SMA ya." Nanti anaknya bilang lagi sama cucunya, karena papa cuma SMA, kakek kan dulu cuma sarjana, papa SMA, kamu SMP aja ya. Nanti kepada cucunya bilang, papa kan cuma SMP, kamu sampai SD ya. Nanti dia bilang ada cucunya, papa kan cuma SD, kamu khusus sekolah ya. Nah, keturunan keempat habis generasi. Tidak ada seorang bapak yang mau anaknya lebih bodoh dari dia. Setiap orang tua, setiap bapak dia bilang, "Nah, walaupun bapak cuma SD, saya mau jadi sarjana semua." Kadang-kadang dia lembur, dia kerja, dia lupa kalau dia sakit, pokoknya supaya anaknya bisa sekolah. Itulah bapak. Itu yang kita terapkan di kegerakan ini. Seperti saya upayakan bagaimana anak-anak saya, mereka harus merintis, mereka harus lebih hebat dari saya. Itu yang selalu saya pikirkan. Itu yang selalu saya katakan, itu yang saya mau selalu buat kondisikan supaya mereka lebih hebat dari saya. Mungkin sampai di sini, karena kita masih ada satu sesi, mungkin nanti sambil tanya jawab bagaimana terobosan keuangan. Besok kita ada 2 sesi lagi. Sebelum kita masuk di terobosan keuangan mengenai kegerakan komunitas ini, apakah Bapak sudah ada pertanyaan? Silakan. Shalom semuanya. Terima kasih buat Bapak. Saya Ratu Sukamura dari DKI House of Reference. Ingin bertanya Pak, saya sangat tertarik dengan program Kuritan ya, dan saya lihat materinya bersama dengan pendidikan fakultas. Pertanyaan saya, proses untuk menjadi mitra itu seperti apa? Apakah TOT ya, TOT setelah itu ya kalau kita udah buka kan otomatis kita ada materinya seperti itu. Apakah kita buka dulu baru kita diperlengkapi setelah visitasi baru dinilai dan dilihat distribusi dan sebagainya, baru kita diberikan diperlengkapi materi buku ya, bukunya dan sebagainya. Atau sebelum kita buka itu kita membuat satu pertemuan dulu ya secara personal ya, secara privasi itu bertemu dengan mungkin dengan Bapak atau dengan panitia untuk menyampaikan keinginan bermitra, atau kita buat dulu, diverifikasi dulu, dilihat dulu, baru dilanjutkan seperti itu. Sederhananya bagaimana proses kemitraan? Oke, pertama prosesnya adalah kalau Ibu tertarik, nanti akan kita buat lagi Zoom meeting. Nanti akan saya jelaskan lagi mengenai prosesnya. Nah, Ibu bisa beritahu juga beberapa Ibu listing daftar beberapa hamba-hamba Tuhan yang Ibu tahu mereka mau memberikan. Nah, nanti kalau sudah ada 50, kita akan datang. Nanti akan kami kasih formulir. Setiap mitra minimum mendaftarkan 15 murid yang mereka memulihkan. Baru nanti setelah itu
kami akan buat wawancara online aja. Baru nanti kalau sudah ada 50, baru kami akan buat TOT. Kami buat TOT, kami training bagaimana menjalankan trainingnya, kami kasih bukunya, kami kasih materinya, kami buat simulasi bagaimana melakukannya. Baru kemudian begitu selesai langsung kerjakan. Nanti setelah 2 minggu atau sebulan kami datang melihatnya. Nah 3 bulan lagi baru TOT 2, baru langsung praktek lagi. Kami kunjungi lagi, baru dia TOT 3, begitu sampai TOT 8. Jelas ya? Jelas. Hanya saya berpikir seperti ini Pak. Kalau misalnya kita harus menunggu 50, jadi berarti kan orientasi Bapak ini kita mau kumpulkan bantuan 50 ya. Lalu per orang itu kita kumpulkan 15 menit. Benar. Itu. Apakah harus 50? Harus. Itu mau mengumpulkan itu memang agak. Ya. Ya, seperti itu lah. Tahu kita tahu ya. Karena kalau nggak 50 Bu, biaya kami kan sudah sedikit. Ini hamba Tuhan di sini lebih 1000 kok di Batam ini. Setiap kota itu hamba Tuhan nggak kurang dari 500. Di Batam ini lebih 1000 gereja di sini. Sampai ke pulau-pulau sana. Itu kalau kemitraan 3. Kalau mau cepat dilakukan, mitra 1 mitra 2 aja. Kami kasih bahannya. Tapi kami nggak training. Karena kalau tim kami datang, itu kita kan mesti mendampingi selama 2 tahun. Minimum lah, kadang-kadang kalau memang kita benar-benar lihat ada satu kerinduan yang besar, 25 mungkin kita bisa mulai. 25 Paulus. Tapi Timotiusnya tidak boleh kurang dari 15. Itu kira-kira. Kalau misalnya, kalau sudah terkumpul 50 orang itu, TOT-nya itu berlangsung berapa lama dan di mana? Apakah yang mempersiapkan juga kami atau dari sana? Kami semua. Tempatnya biasa kami buat di hotel supaya netral. Dan kemudian yang paling mudah dijangkau. Terus kemudian TOT-nya 8 kali. TOT 1 4 hari 3 malam. TOT kedua sampai ke 7 3 hari 2 malam. TOT 8 2 hari 1 malam. Sekaligus sudah. Itu dalam berapa lama durasinya? 2 tahun. Tiap 3 bulan. Oke, cukup dulu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini kelihatannya udah mulai ngantuk juga ya. Serius? Mana ya? Pertanyaan saya adalah, kalau kami kan mau menjadi murid dan mitra, terus caranya kami bisa merekrut 15 Timotius, bahwa mereka juga harus memberikan minimal 2 tadi kan? Ya, bagaimanakah caranya mempraktekkan itu untuk menjadi murid? Apakah nanti yang 15 Timotius kami itu dia harus bisa memuridkan di gereja atau di rumah atau sembarangan gitu kan? Contohnya kan kami kan harus cari Timotiusnya 15 dulu tuh kan? Bagaimana caranya kami mengajar mereka supaya mereka bisa merekrut dua Titus kalau kami belum jadi mitra gitu kan? Ikut mengikuti kuota Bapak kan 50 Paulus dengan Timotius. Setiap Paulus punya 15 Timotius, berarti kan Timotius itu harus punya 2 Titus, begitu kan Pak? Bagaimana caranya gitu? Kalau itu dulu gitu ya. Kalau ibu mau jadi Paulus, memang ibu mesti mengumpulkan minimum 15 orang-orang yang ibu kenal, yang mereka mau dimuridkan ibu. Nah kalau umpamanya nggak ada 15, mungkin ibu mulai dari Titus aja. Mungkin ibu punya 2, jadi ibu cari seorang Paulus yang punya mungkin 15 atau 13 gitu kan. Timotius
Nah, ibu bisa mulai dari Timotius. Nah, ibu kan hanya punya 2 Titus, boleh. Nah, dimuridkan di mana? Di mana saja. Boleh di warung kopi, boleh di bawah jembatan, boleh di bawah pohon, di mana saja. Karena kita komunitas. Jadi dia maksudnya dia harus belajar terus sama kita, gitu Benar. ya Pak? Kami melatih ibu, kami beri materinya, kami beri contohnya. Kita buatkan simulasinya di TOT itu, kita buatkan simulasi contoh dan pendampingannya. Berarti sebaiknya kami itu jadi Titus dulu aja gitu ya Pak, daripada kami Oracle 15 yang kami nggak tahu gambarannya bagaimana gitu. Mungkin kalau ibu nggak punya 15 menit, ibu jadi Titus aja. Ibu cuma cari 2 Titus, ibu jadi Timotius aja dulu. Contohnya kan Pak, kami kan akan buka pemuritan ataupun training center. Ya, kami rencana tahun depan kan akan buka pemuritan dan training center. Temanya dari gereja kami juga ada, tetapi saya lihat yang Bapak punya ini kan lebih efektif. Begitu. Jadi contohnya kalau kami sudah bisa mengumpulkan 15 dan dia mau memuridkan dan melayani 2 jiwa, begitu kan Pak? Ya, berarti advice Bapak, maksud saya mau pakai materi Bapak itu gitu loh. Jadi saya harus ikut di mitra 1 dulu gitu ya Pak? Atau bagaimana? Kalau materi kami bisa berikan. Oh gitu ya? Cuma kalau mesti pendampingan, Iya. kami minimum setiap fokus itu harus punya setidaknya 15 Timotius. Oh berarti bisa kami ambil bukunya dulu, kami bagikan kepada mereka supaya mereka bisa menjadi Timotius, begitu ya Pak? Boleh. Oke, baik. Tapi biasanya tidak berhasil. Tidak berhasil ya? Nah, Oh. karena apa? Nggak didampingi. Iya itu makanya kan? Iya. Makanya jadi Timotius atau Titus dulu ya. Kita sudah melakukan puluhan ribu buku dan biasanya Iya makanya iya. Begitu. Iya itu yang saya mau tahu. Yes. Kasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke. Terima kasih hambanya yang kami hormati dan saya banggakan. Karena saya ingat Bapak sangat berhati mulia yang benar-benar terfokus kepada jiwa-jiwa. Kalau boleh tanya Pak, ini bukan intimidasi atau apa, cuma ada wajah. Kalau Bapak bekerja di situ di mana Pak? CKI. DKI. Di DKI Hananel. Apa kita itu? Sama. Ya, puji Tuhan. Begini Pak, saya dengar tadi dari cerita Bapak tadi, kalau kita dapat murid itu, tertangkap kita bawa kepada Tuhan Yesus. Bapak tadi bilang tidak harus ke gereja tertentu, ataupun tidak harus ke gereja yang memuridkan. Kalau bisa ya ke gereja terdekat di mana dia tinggal. Nah, yang saya pikirkan seperti ini Pak. Kalau itu murid kita kasih kepada gereja yang dekat dengan dia, saya katakan Pak, dia tidak mendapatkan di gereja itu dari hamba Tuhan itu seperti apa yang kita berikan kepada dia, dan akhirnya dia bukan tertarik, malah lari seperti yang Bapak bilang tadi. Ini bagaimana ini Pak? Ini harus perlu juga dipikirkan, perlu juga ditempatkan di mana dia bertumbuh. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, sederhananya ini Pak. Sebenarnya kalau